Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrina Gaisani Putri Bayanuri dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus daur karbon. Apa sih daur karbon itu? Daur karbon merupakan proses pertukaran gas karbon yang ada di atmosfer dan di permukaan bumi. Gimana sih prosesnya? Pertama-tama, pohon akan menangkap CO2 dari atmosfer. Setelah itu, CO2 tersebut digunakan oleh pohon untuk proses fotosintesis. Setelah pohon melakukan proses fotosintesis, pohon akan melepas O2 ke atmosfer. Fotosintesis merupakan proses perubahan zat yang awalnya sederhana ke zat yang menjadi kompleks. Zat sederhana itu diantaranya CO2 dan H2O. CO2 dan H2O itu kemudian akan menjadi glukosa, yang nantinya glukosa itu akan berubah menjadi buah yang terdapat di pohon. Selanjutnya, untuk yang sapi akan memakan buah yang dihasilkan dari pohon. Otomatis energi dari buah tersebut pindah kepada tubuh sapi. Setelah sapi mati, sapi akan menjadi bangkai. Setelah itu bangkai sapi itu akan diurai oleh dekomposer, diantaranya oleh jamur dan bakteri. Dekomposer tersebut mengurai bangkai sapi. Jika berhasil diurai, bangkai sapi akan kembali menjadi zat sederhana atau CO2 dan kembali lagi ke atmosfer. Namun jika tidak berhasil diurai, sapi akan menjadi fosil dan nantinya dapat digunakan untuk keperluan industri. Selanjutnya ada yang disebabkan oleh manusia. Manusia bernafas dan menghirup O2 yang berasal dari pohon, lalu melepas CO2 dari respirasi pernafasan kembali ke atmosfer. Selain itu, manusia juga mengeluarkan feses yang nantinya akan diurai oleh dekomposer. Dekomposer tersebut diantaranya jamur dan bakteri. Setelah jamur dan bakteri itu selesai atau berhasil mengurai feses tersebut, maka akan kembali lagi ke zat sederhana dan kembali ke atmosfer. Selain itu, di sistem akuatik juga terdapat fitoplankton yang nantinya akan menangkap CO2 dari atmosfer dan melepas kembali O2 ke atmosfer. Dan fitoplankton tersebut dapat melakukan fotosintesis. Nah, tapi di dalam ekosistem akuatik tersebut ada salah satu produsen, diantaranya itu ikan paus. Ikan paus nantinya akan memakan fitoplankton dan pindahlah otomatis fitoplankton tersebut energinya ke ikan paus. Setelah ikan paus mati, maka akan berubah menjadi fosil, yang kemudian fosil dari ikan paus tersebut dapat digunakan untuk proses industri. Contohnya untuk minyak bumi menjadi gas alam, batu bara, dan lain-lain. Setelah itu asap dari pengolahan sisa-sisa fosil tersebut menjadi CO2 yang nantinya akan kembali lagi ke atmosfer. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan karbon dapat terjadi gitu. Di antaranya itu dari proses erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi jika erupsi akan mengeluarkan asap yang merupakan CO2 yang nantinya akan kembali lagi ke atmosfer, dan proses ini terus berulang karena makhluk hidup tidak akan ada habisnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.